Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Tantangan dan Peluang Reformasi Birokrasi dalam SANI. Pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan utamanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun poin-poin penting yang terkait dengan pengertian reformasi birokrasi. Yang pertama, reformasi birokrasi merupakan proses penataan ulang, perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Yang kedua, reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang ketiga, reformasi birokrasi juga meliputi perubahan dalam berbagai aspek seperti pola pikir, budaya, dan sistem manajemen pemerintahan. Yang keempat, reformasi birokrasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan good governance dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mencakup perubahan dalam struktur organisasi, regulasi, sumber daya manusia aparatur, dan tata laksana pemerintahan. 5. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN. Model reformasi birokrasi di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi berbagai model reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk Neo Public Management dan Good Governance, yang dimana berfokus pada penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Model reformasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa aspek penting dalam model reformasi birokrasi di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu struktur organisasi, melakukan penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan agar lebih ramping dan efisien. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM, peningkatan kompetensi dan integritas pegawai negeri sipil atau PNS menjadi fokus utama. Hal ini meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan serta promosi berbasis prestasi. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi sistem informasi, digitalisasi pelayanan publik, dan penggunaan sistem informasi yang terpadu untuk peningkatan efisien dan mempercepat proses pelayanan. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas, menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran kinerja instansi pemerintah. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga berfokus pada perbaikan dan pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses layanan lebih cepat. Yang keenam yaitu peraturan perundang-undang, pembaruan berbagai peraturan yang menghambat fleksibilitas dan efisiensi kerja birokrasi. Yang ketujuh yaitu penerapan sistem merit dalam pengangkatan dan promosi jabatan, memastikan bahwa penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan konveksi atau favoritisme. Dengan berbagai macam upaya ini, diharapkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya,
tantangan reformasi birokrasi dan sistem administrasi negara, yang mana dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Salah satu tantangan terbesar dalam birokrasi Indonesia adanya struktur yang kompleks dan prosedur yang berbelit-belit yang seringkali menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Yang kedua, registrasi terhadap perubahan. Registrasi terhadap perubahan reformasi birokrasi merujuk pada proses pencatatan, pelaporan, dan penerimaan perubahan yang terjadi dalam sistem birokrasi sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pemerintah. Reformasi birokrasi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa langkah penting yang biasanya terkait dengan registrasi perubahan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, pemetaan proses birokrasi yang ada, melakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi yang sudah ada untuk mengidentifikasi area yang perlu diubah atau ditingkatkan. Yang kedua, pengembangan kebijakan dalam regulasi baru, pembaruan atau penerbitan kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pemerintah mengenai perubahan-perubahan yang akan dilakukan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Keempat, digitalisasi dan sistem informasi. Mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk mempermudah pelaporan, pencatatan, dan monitoring terhadap proses birokrasi yang ada. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan. Menetapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan, termasuk penggunaan indikator kinerja untuk menilai keberhasilannya. Yang keenam, pelaporan dan transparansi. Membangun sistem pelaporan yang transparan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik. Proses regenerasi ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam reformasi birokrasi tercatat dengan baik, dievaluasi secara berkala, dan diimplementasikan dengan efektif untuk mencapai tujuan informasi. Kinerja aparatur negara. Birokrasi Indonesia seringkali menghadapi masalah terkait rendahnya kinerja aparat negara. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, minimnya insentif, dan ketidakjelasan dalam penilaian kinerja. Masalah kinerja aparatur negara di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa isu utama terkait kinerja aparatur negara antara lain yaitu 1. Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Prosedur administrasi yang rumit dan berlapis-lapis seringkali membuat pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini menghambat kelancaran proses kerja dan mempengaruhi produktivitas. 2. Kurangnya kompetensi SDM. Sebagian aparatur negara masih belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi salah satu penyebab utama. 3. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Masalah integritas dan etika masih menjadi tantangan besar di mana praktik korupsi dan nepotisme di berbagai tingkatan pemerintah menghambat kinerja birokrasi secara keseluruhan. 4. Ketergantungan pada sistem manual. Meskipun telah ada upaya digitalisasi, sebagai instansi pemerintah masih bergantung pada sistem manual yang mengurangi efisiensi dan meningkatkan potensi kesalahan serta penyalahgunaan data. Yang kelima yaitu kurangnya akuntabilitas, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang kurang efektif.
seringkali membuat aparatur negara tidak bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan mereka. Hal ini berdampak pada kinerja yang stagnan dan tidak ada upaya peningkatan. 6. Budaya kerja yang tidak produktif. Beberapa instansi masih menghadapi masalah budaya kerja yang kurang inovatif dan proaktif. Ini disebabkan oleh pendekatan kerja yang tradisional dan minimnya dorongan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. 7. Sistem promosi yang tidak transparan. Masih terdapat praktik promosi jabatan yang tidak sepenuhnya berbasis sistem merit. Hal ini menyebabkan demotivasi bagi pegawai yang berkinerja baik tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Yang kedelapan yaitu rendahnya kualitas layanan publik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanan publik yang kurang memadai, seperti waktu tunggu yang lama, respons yang lambat, dan ketidakpastian dalam proses pelayanan. Yang terakhir, 9. Kendala regulasi yang kaku. Peraturan yang terlalu kaku dan tidak fleksibel seringkali membuat aparatur negara kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan yang dinamis. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM, penerapan teknologi informasi yang lebih luas, serta pembenahan budaya kerja agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. 4. Pengaruh politik dalam birokrasi. Politik seringkali memainkan peran dominan dalam menentukan kebijakan dan pembentukan birokrasi. Hal ini menyebabkan birokrasi tidak selalu berorientasi pada pelayanan publik, melainkan lebih pada kepentingan politik jangka pendek. 5. Kurangnya integritas dan akuntabilitas, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi Indonesia masih menjadi masalah besar. Peluang reformasi birokrasi di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Berikut beberapa peluang utama reformasi birokrasi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, itu adanya digitalisasi dan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintahan, seperti penggunaan e-governance, dapat mempercepat proses pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Selanjutnya, adanya peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah. Reformasi birokrasi membuka peluang untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara ASN melalui pelatihan, pendidikan, dan sistem penilaian kinerja yang lebih objektif. Selain itu juga ada yang ketiga, adanya simplifikasi prosedur dan regulasi. Pengurangan aturan dan prosedur yang rumit dan tumpang tindih membuka peluang untuk mempercepat pengambilan keputusan, meminimalisir praktik korupsi, serta meningkatkan layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Dan juga ada yang keempat, adanya akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan atas kebijakan yang diambil. Selanjutnya ada yang kelima, adanya peningkatan layanan publik. Reformasi birokrasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memberikan kemudahan akses, responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat, dan efisiensi waktu. Selanjutnya yang keenam, adanya penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan struktur birokrasi dapat mempercepat alur komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta mengurangi pemborosan sumber daya manusia yang tidak efektif. Selanjutnya yang ketujuh, penerapan sistem meritokrasi. Dengan menerapkan sistem merit, peluang untuk menduduki posisi berdasarkan kompetensi dan kinerja akan semakin terbuka, yang mendorong perbaikan dalam kualitas pelayanan publik. Yang harus kita ketahui juga di sini bahwasannya reformasi birokrasi yang efektif dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kesimpulannya, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui perbaikan dalam struktur organisasi, manajemen SDM, dan pemanfaatan teknologi. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mengurangi korupsi, serta memperkuat profesionalisme pegawai negeri. Tantangan utamanya meliputi resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya.